Kok bisa sih bahagia terus? Hai, balik lagi di ceritanya. Kali ini aku pengen ngasih tahu apa sih yang bikin aku sampai orang-orang tuh lihat, kok kamu kayaknya bahagia terus, kayak nggak ada punya masalah. It's siapa bilang aku nggak punya masalah di kepala aku yang kecil ini? Kecil apa gede sih ini? Di kepala aku banyak banget yang aku pikirin. Entah besok kira-kira aku masih bisa makan apa enggak, atau kira-kira bisnis aku ini bakal kemana, atau enggak apa aku harus cari kerjaan lagi. Banyak banget yang aku pikirin, sampai sebenarnya aku tuh kadang bisa pusing juga di rumah, cuman aku memang nggak pernah ngeliatin. Dan ada berbagai cara yang aku lakukan untuk aku biar ngerasa I will be fine, kayak gitu, kayak aku bakal bahagia, aku bakal baik-baik aja. Yang pertama, yang paling penting adalah aku tuh selalu berdoa. Aku tuh selalu bilang sama Tuhan kayak, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, pokoknya aku berserah sama Tuhan. Aku tahu Tuhan pasti berikan yang terbaik buat aku, dan itu semuanya bukanlah rancangan yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya sih kayak agak narsis sih, tapi aku tuh sering banget ngelakuin ini. Ketika aku ngelihat kaca atau cermin, aku ngeliatin kayak misalnya di toilet, atau misalnya aku ngeliat spion kaca motor, aku tuh biasanya sering bilang kayak gini, hey girls. Narsis banget. Hey girls, I love you. Atau enggak misalnya kayak, you did a great job. Habis itu aku kadang tuh aku bilang kayak sambil ngeliat diri aku tuh kayak, uh, you have a good body and you have a good day today. What else ya? Banyak sih, aku tuh bener-bener yang kayak pokoknya membangun mood pagi aku tuh dengan cara kayak gitu. Aku yang bilang, you have to be happy, you have to be you will do a great job today, and God will beside you, kayak gitu. Aku tuh pokoknya sering banget kalau ngeliat cermin entah dimanapun yang ada bayangan aku. Kayak keluar rumah aja aku tuh pasti ngeliat cermin yang bukan cermin, kaca yang di jendela. Aku ngeliatin di jendela tuh kayak I'm just like gerak-gerak kayak gitu, kayak ngeliatin did I good, kayak kayaknya rapi deh, apa yang kayak gitu. Jadi itu tuh bener-bener naikin mood aku kalau di pagi hari. Dan sebenarnya simple, tapi itu tuh sangat-sangat membantu aku untuk menaikkan moodku di pagi hari sampai seterusnya. Dan aku juga selain itu, selain ya mengucapkan kata-kata yang baik, kayak anggap kayak nyihir gitu ya, nyiapin memperkatakan kata-kata yang baik di pagi hari. Nggak cuma pagi hari sih, setiap aku ngeliat kaca atau cermin aja pasti kayak gitu kayaknya. Dan hal yang penting juga yang aku rasakan sampai saat ini adalah ketika aku itu bisa berdamai dengan diri aku sendiri. Ketika ada orang komentar, orang mengkritik, aku tuh nggak pernah merasa bahwa aku itu kecil, atau misalnya nggak merasa bahwa aku tuh selalu benar, dan aku tuh bisa mendengar kritikan itu sebagai benar-benar koreksi pribadi aku. Jadi bukannya ketika dikritik aku malah protes ataupun aku malah ngerasa tersinggung, nggak. Aku ketika aku udah bisa berdamai dengan diri aku ketika mendengar komentar-komentar kritik yang ada, sometimes tuh I'm making joke with the critics kayak gitu kan. Aku bikin bercandaan, tapi ya aku juga nggak membercandakan hal itu. Kalau memang hal itu, kritik itu adalah kritik yang membangun, kritik yang bisa memperbaiki, aku akan terima. Tapi kalau misalnya itu di luar dari konteks hal yang baik, mungkin aku akan bercandain dan kayak, oh oke, udah, dan I'm forget it. Itu selanjutnya yang aku syukuri dari diri aku ya. Aku itu benar-benar menggunakan mempergunakan otak aku dengan baik menurut aku. Karena banyak banget hal yang bisa bikin kita sakit hati. Jujur ya,
zaman-zaman aku masih SMA, itu banyak banget hal yang bikin aku tuh sakit hati, kesel, dan lain-lain lah. Sampai akhirnya membuat diri aku tuh jadi orang yang tertutup. Dan mungkin orang lain juga ngeliat, nih anak murung banget. Tapi ketika aku berusaha untuk, udah kalau misalnya ada orang yang ngejelekin, ataupun ada hal buruk, ataupun ada hal yang bikin aku sakit hati, ya udah, simpan untuk hari ini dan besok udah nggak ada lagi, anggap dibuang aja udah. Karena ya aku ingat dari kalau aku di Kristen dibilang juga di Alkitab bahwa kemarahan itu hanya untuk sehari, besok tuh udah nggak ada lagi, besok tuh kita harus bersiap dengan yang baru lagi. Dan ya itu yang benar-benar aku pakai gitu ketika aku ngerasa ada sesuatu yang bikin aku marah atau mungkin aku kesel. Aku berusaha untuk udah hari ini aja selesai, besok udah nggak ada lagi. Tapi itu juga nggak bisa semuanya, karena ya namanya masalah ya ada levelnya kan, ada level yang mungkin mudah atau mungkin lebih parah, lebih ya itulah ya gitu. Tapi gimana kita akhirnya bisa menerima dan kita juga bisa melihat gimana sih cara kita untuk menanggapi sebuah masalah ini. Dan juga aku belajar ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku, aku nggak terlalu ingin yang namanya koar-koar. Aku belajar hal itu, karena buat apa ketika kita koar-koar, kita juga ya mungkin kita dapat kelegaan, dapat ketenangan. Tapi menurut aku ketika kita punya dapat kelegaan itu, tapi kita juga nggak menyelesaikan masalah itu kan. Yang ada orang-orang lain ngeliat, baca, dan akhirnya juga berpikir, ih kenapa nih orang ini dan ini. Nah itu bisa jadi bikin kita overthinking juga loh. Aku sampai sekarang berusaha untuk tidak terlalu posting di media sosial manapun. Aku lebih baik cerita ke pemimpinku di gereja, ataupun misalnya orang yang aku bisa percaya untuk mendengar cerita aku. Mungkin aku akan posting di dalam sosial media, tapi aku posting karena aku yakin aku udah sembuh dan aku udah selesai sama masalah ini. Sehingga apa yang aku posting itu bukan aku mengeluarkan unek-unekku, tapi aku mau berbagi, gini loh caranya aku bisa menyelesaikan masalahku, kalian juga bisa kayak gini. Nah itu yang aku biasa lakukan. Karena apa ya, untuk aku sendiri, ketika aku posting di sosial media, aku malah merasa bahwa akan muncul overthinking yang lain ketika aku memposting itu. Aku tiba-tiba bisa aja pikir kayak, apa ya yang kira-kira orang pikirkan tentang postingan aku? Kira-kira salah nggak ya aku posting ini? Jangan-jangan aku ini itu lah li. Nah aku tuh itu jeleknya aku tuh punya overthinking. Jadi daripada aku membuat diriku semakin overthinking, mending aku nggak usah posting. Lebih baik aku posting ketika aku udah benar-benar sembuh. Jadi hidup itu benar-benar nggak ada yang mudah. Masalah terus ada. Sampai kita meninggal pun mungkin akan tetap ada masalah, cuman kitanya aja yang nggak tahu. Tapi aku belajar sih, setiap masalah itu adalah sebuah jalan kita bisa menjadi lebih dewasa. Bukannya kita dibikin sengsara, tapi di situ juga Tuhan itu pengen ngeperbaikin kehidupannya kita, biar kita tuh bisa menanggapi kira-kira apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harusnya kita perbuat biar jangan sampai ini terjadi lagi. Dan kalau aku bilang kehidupan tuh udah kayak macam pelajaran, kayak kita yang misalnya sekolah dari pagi sampai sore. Nah kalau misalnya kehidupan, ya kita akan belajar terus sampai selamanya, nggak akan ada habisnya. Even kita sampai menikah pun kita akan ketemu masalah baru, kita punya anak akan punya masalah baru, sampai kita nanti akhirnya tua dan anak-anak kita pun nanti akan dewasa, kita akan ada masalah baru sampai terus-terusan. Itu pasti akan ada masalah, nggak ada kok yang namanya
keluarga yang sempurna, nggak ada kok yang namanya manusia yang sempurna. Pasti akan ada masalah dan pasti akan ada cekcok, dan pasti juga akan membuat diri kita ada rasa tidak bahagia. Tapi kembali kepada respon kita bagaimana. Kita bisa nggak berdamai sama diri kita sendiri? Kita bisa nggak nih menerima setiap masukan yang ada, dan gimana caranya kita juga bisa menyayangi diri kita sendiri. Karena aku tuh sering banget keluarga pada bilang, ayo kamu jangan lama-lama, nanti lewat waktunya. Dan apa ya, kayak jangan sendiri lama-lama. Ya aku tahu emang nggak baik sendiri, karena Tuhan juga udah ciptain manusia itu berpasang-pasangan. Dan aku juga pasti akan butuh sosok lelaki yang ada di rumah untuk menemani aku dan bisa juga membantu aku di rumah, yang sama bisa buat diskusi dan lain-lain. Cuman aku tuh nggak mau kalau sampai akhirnya aku cari pasangan ya karena hanya untuk menyenangkan diri aku, mengisi kekosongan dari diri aku. Aku tuh udah penuh. Aku udah penuh dengan kasih diriku sendiri. Aku udah mengasihi diriku sendiri. Aku udah penuh dengan cinta untuk diriku sendiri. Biar pasangan aku juga gak akan merasa dirinya itu keserap energinya sama aku. Aku pengen kita sama-sama berbagi kebahagiaannya kita masing-masing. Makanya mungkin ya kenapa aku tuh sangat milih akhirnya untuk mencari pasangan. Bukan karena wah kamu nggak sesuai ekspektasi aku, kamu nggak ganteng, kamu nggak Korea, kamu nggak Chinese, kamu nggak tinggi, nggak putih, lalala lili. No, ada kok yang pernah aku deketin yang he's not Chinese and he's not white or tall, ya biasa aja ya gitu. Tapi aku ngeliat pribadinya, aku ngeliat orang ini bagaimana. Ya kalau misalnya dia ganteng, putih dan lain-lain, ya itu udah kayak nilai plusnya aja kayak gitu kan, udah ya anggap berkatnya Tuhan lah. Tapi aku benar-benar pengen melihat karakter orang ini bagaimana. Makanya kenapa aku lebih mending kenal sama orang lain yang jadi pasangan aku kelak itu dari berteman. Karena waktu kita berteman, kita juga bisa ngelihat kan, oh orang ini seperti ini dan dia itu seperti ini. Apakah dia nanti kalau misalnya ada masalah itu gimana cara mengatasinya dan lain-lain. Gitu sih yang aku rasain. Makanya berbahagialah dulu sebelum kamu membahagiakan orang lain. Karena kalian bakal terseok-seok sih kalau aku bilang kalau misalnya kalian belum bahagia dulu sama diri kalian. Dan bahagia itu bukan hanya soal oh aku harus liburan tiap hari ke luar negeri. Liburan ke luar negeri, ke kota apa gitu, ke pulau apa gitu kan. Atau misalnya harus belanja merek kayak gitu yang terkenal gitu. Enggak. Kebahagiaan enggak hanya soal itu aja, tapi kebahagiaan dari diri sendiri ketika kalian bisa mengapresiasi diri kalian bisa membahagiakan diri kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan hal-hal yang membuat kalian sakit hati. That's the answer. Maka yakinlah kalian pasti akan bahagia. Dan yang terakhir yang aku pengen sampaikan, you're not alone, you have God in your side. Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa sih menurut aku. Tuhan yang sebenarnya selalu ada di samping kita, tapi kitanya aja yang kadang gak lihat. Karena kita terlalu terfokus dengan apa yang di dunia. Itu sih yang aku rasakan. Jadi kalau ada apa-apa, serahkanlah segalanya kepada Tuhan dan tetap lakukan yang terbaik, karena pasti kok ada jalan keluarnya. Sekian dari saya hari ini. Jangan lupa bahagia ya. Aku yakin kok kita semua pasti bisa bahagia, cuman jalannya aja yang beda-beda. Thank you for watching. Bye bye.